Nah, ini kita langsung lanjut ya Mas. Gimana Mas? Lagi booming, yang lagi viral ya kan. Yang lagi meledak iki view apalah segala macam trending di sosial media, Twitter lah, YouTube lah, TikTok, Instagram itu sosial media isinya kui gitu. Tentang pesulap merah ya kan. Yeah. Mas Marcel ya kan. Sang KCKG Gara, rambutnya merah ya kan. Idola itu pokoknya sama pesulap sama Gus Samsudin yang dimana ini sangat booming sekali, dimana Mas Marcel ini mencoba untuk membongkar trik atau sulap ya kan dari Mas Udin ini, karena apa ya, trik sulap itu dibuat untuk mengobati atau untuk pembersihan lah, untuk santet lah, dan dibalut dengan kedok agama. Agama tutup. Coba nek menurut sudut pandangnya sampean gimana? Ini kan mumpung kita ngobrol kayak gini, kita bahas saja sekalian, karena kan banyak sudut pandang orang masing-masing kan berbeda-beda lur ya. Tapi kan ini untuk Mas Eko ini, coba sudut pandangnya dari Mas Eko ini seperti apa gitu. Kalau menurut saya sendiri ya, saya bisa sepaham sama pesulap merah itu. Ya, sepaham sama pesulap merah itu bukan bermaksud sepaham semuanya yang beliau nyatakan, tapi ya menurut saya bagus juga, karena konsepnya kan menyadarkan orang-orang yang belum tahu lah yang sering dolanan dukun sidik-sidik ke dukun. Ya setidaknya kalau beliau itu memang bisa mengobati atau mempunyai kekuatan lebih, ya tidak mungkin di sosial media kan. Ya boleh atau nggak apa-apa di sosial media kan, asalkan bertujuan untuk hiburan. Bukan hiburan Mas, memasarkan atau biar dikenal, di sini bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kalau nggak percaya ya datang aja, nanti kalau nggak sembuh ya contohnya digaransi lah. Contohnya digaransi dijadikan sebuah barang ya. Lek nggak mari duit balik ke. Ya yo, karena wong-wong unik. Terlalu gimana ya, kalau orang-orang yang berobat terus dengan trik-trik mudah dikelabui seperti itu tuh biasanya kurang pencerahan atau kurang tahu Mas, ya kan? Bisa dibilang orang-orang tersebut itu terlalu percaya pada gitu. Terlalu percaya. Dimana kita tidak, orang-orang yang sakit itu kan pasti panik. Orang-orang yang terkena hal-hal spiritual atau hal-hal gaib itu kan pasti panik dan mencari jalan supaya bisa dibantu kan, misalnya istilahnya kan begitu. Cuma udah terlalunya pikirannya banter atau pikirannya ruwet. Nah, melihat seperti trik-trik seperti itu ya pasti percaya, entah atau gimana ya kan. Terus bawaannya kan juga sangat meyakinkan seperti gus-gus beneran ya kan. Ternyata setelah dibongkar ya dagelan. Sebenarnya tuh kalau saya pribadi ya, ini tanggapan saya pribadi, melihat konten-konten yang seperti itu ya, misalkan saya tidak menyebutkan nama, tapi untuk konten-konten yang trik atau sulap atau yang tidak masuk di akal ya kan, untuk mengobati orang atau mengobati siapapun itu, atau pembersihan ataupun santet apa segala macam, kalau menurut saya kalau orang tersebut sakti ya, ibaratnya punya kelebihan, terus dia punya channel entah itu YouTube atau punya akun TikTok apa segala macam, itu tujuannya cuma satu lur, yaitu duit. Tetap balik duit ya kan? Karena sesungguhnya orang yang punya ilmu sakti atau punya kelebihan itu tidak akan dipublikasikan. Betul. Ya mungkin dipublikasikan, tapi mungkin dari orang lain mungkin bisa jadi seperti itu, karena banyak kok yang seperti itu. Bahkan sekarang ada di Jogja pun sebenarnya juga ada beliau sakti, tapi sebenarnya kalau dari pihak yang terkait sendiri itu tidak mau di sosial mediakan atau dipublikasikan, tapi karena karena itu dari pasiennya atau dari tamunya, itu dari keinginan dari tamunya itu ya dipublikasikan, walaupun dari yang terkait itu tidak boleh. Ya, berarti kan di sisi lain berarti ada plus minusnya ya, sebenarnya ya kan. Cuma untuk momen saat ini emang dagelan aja Mas gitu. Untuk momen saat ini emang ya entah mau gimana dikata, cuma kalau melihat momen saat ini memang ruwet lah
Tapi sudah terbongkar keasliannya ya kan. Nah, betul. Kalaupun itu nanti belum mengakui atau belum mengklarifikasi, ya kita tunggu aja. Malunya seumur hidup itu. Iya. Apalagi kedepannya. Iya, apalagi kan mantan tukang rosok ya. Ya kalau dari masa lalunya itu sebenarnya tidak masalah ya. Tapi caranya mengemasnya itu yang fatal ya Mas. Fatal itu. Kalau dari kalau dulunya dia mantan apa tidak masalah sih sebenarnya. Iya sih. Orang banyak di sosial media itu di komen-komen itu ada fotonya ya kan. Terus ada juga yang bilang menurut tetangganya yang di sekitar situ ya kan. Itu tetangganya sekitar situ, masyarakat situ yang bilang gitu kan. Bahwa itu ya sakti dari mana? Cuma kan orang-orang yang dari luar situ biasanya orang yang percaya itu. korban konten. Bisa jadi korban konten. Biasanya kalau korban konten itu datang ke tempat beliau, istilahnya berobat kok mari apa kok sembuh, cuma ngepasi kebetulan. Karena kalau kita meyakini seumpama sakit sakit panas kok lama berobat ke dokter nggak sembuh itu, terus kan bingung kan, kebanyakan kalau orang-orang itu kan bingung loh. Yang kurang pengalaman di dunia kesehatan itu kan pasti bingung, loh ini kok badan panas gergesi nggak karuan kok nggak sembuh, biasanya mencari jalan pintas, larinya ke dukun atau bisa disebut dengan orang pintar ya. Kalau beliau datang ke dukun kok sembuh, itu sebenarnya bukan pas sampai di rumahnya itu sembuh, sebenarnya di perjalanan itu menurut saya sudah sembuh loh. Karena sugesti keyakinan, karena keyakinan diri sendiri bisa jadi. Apalagi dari perjalanan itu juga adrenalin kita sudah kayak imunitas tubuh ini udah naik loh. Oh iya. Benar. Kan bisa melawan penyakit itu kayak mumet lah. Kita pusing atau panas aja kita olahraga atau lari, yang penting jangan panasan, itu sebenarnya bisa sembuh loh. Iya benar. Karena emang bisa melawan. Bisa yakin sama diri sendiri kalau saya sembuh pasti kesuges. Iya betul, sugesti tersebut. Karena banyak lur ya, dimana sekarang itu orang itu pada larinya ke YouTube dan banyak konten-konten aneh yang di luar nalar, ya kan? Bisa dibilang seperti itu. Terus dengan adanya channel YouTube dan bisa mendapatkan uang ataupun sebuah AdSense, maka orang-orang yang kreatif ataupun terlalu over kreatif, ya kan, terlalu berlebihan, mereka bikinlah kru, ya kan, terus bikin konten-konten aneh, ya kan? Yang dipukul nggak bisa lah, mengeluarkan cakra lah. Itu kita pun sebenarnya bisa loh Mas kalau mau. Iya. Membuat itu sebenarnya kita bisa loh. Bisa. Karena kan seumpama kita membuat seperti itu kan sudah bisa dikatakan kita sudah menjadi kru ini loh. Sudah menjadi kru, nanti kita mengkonsep sesuatu atau mengkonsep apa yang akan kita lakukan. Ya, itu bisa dilakukan itu. Iya. Yang penting jangan bawa embel-embel Bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya. Jangan bawa embel-embel. Yo Bismillahirrahmanirrahim enggak apa-apa lah. Setidaknya yo Bismillahirrahmanirrahim supaya nanti enggak cedera lah. Ya. Itu enggak apa-apa, tapi nek terlalu berlebihan. Over yo gimana nanti? Ya nyeleweng nanti tibane. Nanti jadi tibane juga akan menduakan Tuhan nanti. Mencoreng nama agama, nama baik agama, nama baik keyakinan. Bahkan yang sebenarnya kalau mau tersinggung itu bukan hanya Islam toh ya. Kalau mau tersinggung. Iya, orang-orang yang lihat atau orang-orang yang pernah berobat ke situ juga pasti, wah, kok ternyata saya udah yakin sama kelebihan beliau, ternyata pas dibongkar, zong. Jajak pembuktian nggak bisa. Malah banyak alasan. Ditanya KTP lah, ditanya apalah. Sampai kemarin kan pas podcastnya Mas Marcel sama Master Dedi itu kan, Master Dedi juga bingung. Ini dukun kok punya pengacara ini. Unik. Emang lucu sih lho. Iya gitu dukun nih. Dukun tahun sekarang. Dukun milenial. Nah betul, dukun zaman milenial. Tapi ini maksudnya dalam artian dukun tertentu ya lho, bukan maksudnya bukan semua dukun seperti itu, enggak. Ini dukun yang sok tahu tentang hal gaib seperti yang dikatakan Mas Marcel itu, bukan dukun bayi atau dukun pijet ya nih. Iya. Saya tidak menjelekan itu. Karena dari ini kan kita membahas tentang kemarin yang dipermasalahkan sama Mas Marcel. Ini kan kemarin Mas Marcel juga sudah menggarisbawahi dari semua konten beliau yang dimaksud di situ adalah dukun yang sok tahu tentang hal gaib, bukan dukun bayi atau dukun pijet. Tapi bisa dibilang Mas Marcel ini saya salut sama beliau ya.
idola pokoknya. Mas Betul. Marcel ini bisa dibilang sedang berdakwah loh, ya kan? Dimana beliau ini berdakwah dengan caranya sendiri, ya kan? Bahwasanya beliau ini punya kelebihan, ya kan? Kelebihan sulap, ya kan? Tanpa dibalut dengan agama, ya kan? Betul. Terus mengerti tentang trik sulap, ya kan? Nah, bahwa beliau ini sebenarnya sedang berdakwah di jalan dengan menggunakan Di jalannya lah. iya, Di jalannya. terus tapi dengan cara Mas Marcel sendiri bahwasanya membongkar orang-orang yang berkedok dukun dan berkedok agama, ya kan? Terus melakukan penipuan dengan trik-trik sulapnya. Ya, betul. Ya kan begitu. Bahkan kalau pesulap sendiri kalau apa sedang perform kan, wah ini nipu, ini trik, ya jelas lah pesulap kok. Iya. Pesulap kan apa tujuannya untuk hiburan. Ya kan? Malah dibilang ini nipu, ini trik, ini triknya seperti ini. Ya jelas itu pesulap itu menghibur kok. Tapi kalau dukun yang melakukan ngilangin duit, ngilangin koin atau ngilangin apa kan, wah ini 100% real nih. Wah ini yang agak, iya, terkadang kan sudut pandang orang kan emang beda-beda, ya kan? Kalau sudut pandang kita kan seperti itu, nggak tahu lah kalau sudut pandang orang lain seperti apa. Cuma kan dari situ kan kita bisa lihat bahwa Mas Marcel itu tujuannya itu konteksnya itu mengedukasi masyarakat, ya mendidik lah. Iya, agar tidak mudah tertipu dengan tipu muslihat, trik-trik sulap, ya, untuk berkedok agama lah, terus membawa nama Tuhan lah. Itu sebenarnya salah sih kalau menurut saya. Ya biarpun kita ibaratnya orang Islam tapi tidak terlalu paham agama, tapi kalau menurut saya seperti itu ya bisa memahami. Iya, bisa memahami. Bisa memahami lah, Lur. Apalagi kita sendiri kan di sekolah kan, Mas. Iya. Di sekolah kan juga menempuh pendidikan, setidaknya bisa membedakan lah. Mana yang palsu dan mana yang asli. Betul. Nah, jadi kan juga banyak yang sudut pandang yang bilang bahwasanya Mas Marcel ini tidak percaya hal gaib. Ya, percaya dengan hal gaib, tapi ya hal gaib itu tidak seperti itu gitu loh. Iya. Karena di semua agama itu meyakini adanya hal gaib. Apalagi di Islam sendiri juga termasuk di dalam rukun iman ya. Ya, di dalam rukun iman. Tapi kalau mengenalkan hal gaib dengan seperti itu ya apa kurang tepat lah, karena hal gaib itu kan sudah jelas kan kalau hal gaib itu tidak bisa diraba atau tidak bisa dibayangkan. Ini malah dipublikasikan dikai konten. Susah, Lur. Cepat 43 menit. Bahas apa nih? Gak apa-apa, pesulap merah saya lagi bahas. Merah. Ya semoga kedepannya yang sedang apa dimabukkan dengan apa kebingungannya sendiri itu ya ndang sadar lah. Iya. Ndang sadar, ndang bisa memberi pencerahan, bisa mengklarifikasi kalau yang saya lakukan ini seperti ini loh, seperti ini. Oh jelas-jelas, apalagi yang dibongkar Mas Marcel pas mecah kelapa itu kan. Iya. Nah itu kan yang apa dibongkar Mas Marcel itu bisa dikatakan emang yang dia lakukan itu ya seperti yang dibongkar Mas Marcel itu. Bener. Karena di belakangnya itu bolong loh. Kelihatan banget itu pas di shot kamera itu. Banyak sih sebenarnya yang dibongkar sama Mas Marcel itu dan saya mendukung banget itu. Karena kalau memang dipikir secara logika itu memang susah lah. Kalau hal-hal yang seperti itu. Kayak keris petir lah, terus batu yang gerak lah. Itu ada di Shopee ada kok itu. Banyak itu sebenarnya peralatan apa Semar Mesem aja ada kok. Berapa itu paling murah? 30.000 juga ada. Iya, bukan berarti kok kita menyepelekan, enggak, cuma kan memang untuk saat ini kan konteksnya momennya kan seperti itu. Bahwa yang dipakai Mas Udin tersebut itu memang ya kita bisa menilai sendiri lah. Bisa menilai sendiri. Mana yang mainan, mana yang asli, mana yang benar-benar berjalan, ya kan, berjalan di atas nama Tuhan yang maksudnya benar-benar apa ya? Benar-benar lurus sama yang benar-benar untuk mencari AdSense. Aduh, susah ini kalau udah ketera AdSense, terus view-nya jutaan, subscriber-nya jutaan. Wah. Apalagi sekarang nih untungnya dia banyak loh Mas. Iya, banyak channelnya. Bukan hanya banyak channelnya di saat-saat ini dia juga untung banyak loh, karena kan dari viralnya beberapa tanggapan dari netizen kan pasti banyak netizen yang langsung melihat di profil channelnya beliau. Saya penasarannya semakin banyak, itu sampai jutaan viewer ya lumayan Mas. Iya. Bangun padepokan soalnya ngomai soalnya telu. Ya wis hambul lagi. Tapi akhirnya Mas, kalau bisa dibilang
coro Jawane becik ketitik olo ketara Ya, gitu. betul. Kemarin itu infonya di berita-berita itu padepokannya apa ya ditutup. Dan itu masyarakat sekitar mendemo ya kan. Iya, mendemo Banyak datang yang ke depannya. Kalau dari masyarakat sekitar meminta ditutup selamanya. iya biar nggak menimbulkan apalah ya kan. Betul. Tapi menurut Mas Udin sendiri, itu beliau sepertinya tidak terima kalau itu ditutup. Dan dari kata Pak Kadesnya itu kan ditutup beberapa hari. Hanya ditutup beberapa hari. Tapi karena kalau permintaan dari warga sekitar kan ditutup selamanya, itu juga masih kontroversi sampai sekarang. Belum ada jawaban lagi. Ya kita tunggu aja ke belakangnya, semoga masyarakat tersadarkan ya kan, dengan edukasi Mas Marcel, dan masyarakat lebih pintar untuk menilai hal yang mana benar-benar real dan mana yang benar-benar palsu untuk menipu ya kan. Betul. Apalagi ini membawa nama Tuhan, wah itu bahaya sekali. Semoga dapat mengedukasi semuanya dan semoga dapat berpikir secara terbuka lah, jangan langsung menilai atau jangan langsung memutusi, jangan langsung meyakini. Iya, jangan langsung memutusi bahwa itu apa yang dilakukan Mas Marcel negatif, tapi ya balik ke masing-masing pribadi sih. Karena emang kita nggak bisa menuntut orang itu sama apa yang kita pikirkan ya kan. Dan jangan lupa untuk netizen itu kalau melihat video di YouTube seperti yang viral sekarang ini, atau yang sedang kita bicarakan seperti ini kan dikonsep. Nggak mungkin kalau nggak dikonsep. Iya. Jangan langsung mutusi melihat setengah-setengah video gitu loh. Jadi kita tunggu sampai selesai baru kita komentar. Betul. Kebanyakan orang Indonesia kan seperti itu. Jadi kebanyakan orang Indonesia juga mengambil potongan-potongan video, Mas. Jadi kan banyak orang yang tergiring opininya seperti apa yang ditampilkan potongan video itu gitu. Betul. Tanpa ada penjelasan di video tersebut. Memang semua yang ada di sosial media itu pasti dikonsep, pasti diedit. Sebelumnya itu kayak prepare saya kok seperti ini, nanti seperti ini, nanti kalau udah jadi video diedit seperti ini, nanti bicaranya seperti ini dan lain sebagainya, itu pasti dikonsep. Nggak mungkin kalau nggak dikonsep, nggak mungkin. Oke, mungkin cukup segitu aja Mas ya. Semoga ya kedepannya bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya mungkin cukup segitu aja video kali ini. Saya Ferdi Prasetya. Saya Eko dari Jogja. Kita pamit undur diri, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.